Kiai Basri bisa melihat dan menangkap kegelisahan sang istri yang cantik itu. Ia bilang, "Tenang, kenapa Abah mempercayakan Roy agar ia bisa mengurus lahan yang belum digarap itu agar meningkatkan ekonomi juga dan manfaatnya untuk santri? Ia sudah buktikan juga." "Abah yakin?" tanya sang istri, lagi yang menanyakan penglihatan muka syafahnya itu. Dia sudah bisa membuktikan Roy anak yang tangguh. Dia bisa memperbaiki keadaan pesantren. Kan Abah pernah bilang ke Umi, ketika Abah mengizinkan Royhan tinggal di rumah Ustadz Pian itu, dia pasti membuktikan memperbaiki keadaan rumah itu. Dia sudah membuktikan, saatnya dia memperbaiki pesantren, ujar Kiai. Ini memang yang kedua kalinya Laila mendengar suaminya membicarakan pemuda yang berhasil menjadi yang berpengaruh di pesantren ini. Beliau juga mengingat bahwa tanpa alasan yang pasti, Kiai Basri pernah bilang bahwa ia tak bisa melakukan musyakafat terhadap pemuda itu, tak bisa membuka tirai itu. Membuat Ustazah merasa penasaran punya ilmu apa ia, sampai-sampai suaminya tak bisa menembus melalui musyakafahnya. Apa ia memang sakti? Memang pendekar, ujarnya dalam hati mengingat lelaki itu. Kenapa ia menjadi pria yang berpengaruh di pesantren ini? Mudah-mudahan benar ia bisa menolong perekonomian pesantren ini. Kenapa Umi? Tanya Kiai Basri yang mengagetkan lamunannya. Tentu, meski ia bisa membaca pikirannya, namun ia tak mungkin mampu membaca saat Ustazah sendiri tak mau suaminya tahu. Pendekar sakti, ujar Ustazah dalam hati tersenyum. Kalau Abah yakin begitu, mudah-mudahan cepat selesai pengidapannya supaya bisa membantu, ujar Ustazah menyembunyikan pikiran kagumnya agar tak bisa dibaca suaminya. Dia nanti yang mengurusnya, ujar Kiai Basri. Mudah-mudahan, ujar Laila lagi. Berpengaruh sekali ia di sini, ujar Ustazah mengingat kekar pemuda itu. Ia memeluk badannya sambil mengingat pemuda yang tak bisa ditembus musakafanya suaminya itu. Dasar pendekar, ucapnya sambil ia duduk sambil memeluknya. Pendekar kekar, ujarnya lagi menutup rahasia itu agar tak dibaca suaminya. Matahari sudah sangat menyengat siang ini, namun anehnya pesantren Awabim dihembus angin yang sangat dingin. Terasa ketika para santri sedang duduk di balis di sela jam belajar itu, mereka merasakan angin dingin yang menimpa mereka, seperti terjangan yang bertubi-tubi sangat dingin di sela matahari panas ini. "Kok bisa ya?" ujar Ustaz Agung, salah satu Ustaz junior yang berdiri di antara Royhan, Fian, dan Ujang. "Dulu yang pernah kayak gini, saya juga tidak mengerti bisa seperti ini." "Bahayakah angin seperti ini?" tanya Ujang. "Nggak bahaya kalau sambil ngopi mah. Yuk ngopi bentar, 5 menit lagi mereka nyampe," ujar Royhan menghibur rasa khawatir mereka. Angin dingin itu bertubi-tubi kembali menerpa mereka di tengah terik matahari panas itu. "Aneh harusnya pakai jaket," ujar Ustadz Agung. "Ah, manja ente. Roy juga bilang kalau ngopi nggak masalah," timpal Ustadz Ujang. Mereka sama-sama tertawa, karena Vian juga tadi bilang bahwa dulu pernah seperti ini dan santrinya sehat-sehat saja. Mereka sama-sama menghilangkan rasa khawatir karena cuaca ini dengan menyeduh kopi yang sudah disiapkan di meja pertemuan itu. Di sana sudah hadir Junaid juga Boim. Mereka sama-sama menunggu sang mudir di hari Minggu yang cerah ini. Keadaan pesantren sepi karena mereka sedang belajar di kelas masing-masing. Sedangkan sesuai Kiai Basri, Ustadz dua senior yang ditunjuk untuk datang ke tempat pertemuan ini menyambut rombongan Suprapto. "Antum mau langsung pulang, Roy?" tanya Vian yang mendengar rumor bahwa Royhan akan ikut pulang setelah ayahnya ke sini. "Belum, Ustadz. Ane mau mastiin pondasi guest house-nya sudah bagus baru ane pulang," ujar Royhan. "Loh, emangnya udah siap tukangnya?" "Dedi udah kirim tim yang terdiri dari 10 orang. Mereka bisa langsung memulai bila Kiai sudah mengizinkan. Juga ada beberapa dari tukang Pak Dharma yang sudah siap di lokasi," ujar Roy. "Abah Haji sih pasti ngizinin, cuman saya kaget aja persiapan antum matang banget. Tinggal hubungi koneksi jadi, Stat," ujar Royhan yang memang di sini dinilai Vian sebagai pemimpin rombongan ini. Ia sudah dekat dengan tokoh masyarakat, berbeda dengan dirinya yang masih takut menemui Dharma. "Alhamdulillah, pasti lancar, saya doakan. Amin." "Tuh Pak Kiai udah datang," jawab Ujang. Mereka langsung berdiri menyiapkan kursi sang mudir. Karena tak lama setelah kedatangan sang mudir, turun 4 mobil double cabin dan 1 mobil Wrangler milik Pak Suprapto menuju pesantren. Roy tersenyum dengan kedatangan mobil kenangan itu. "Tuh mereka," teriak Junet. Mereka mulai berbaris menyambut kedatangan orang-orang yang ada di dalam mobil itu. Kiai Basri duduk di dalam, sedangkan yang berdiri di pipir riaya adalah para ustadz senior juga Royhan. Saat mobil itu berhenti di lobi, Royhan membuka pintu mobil ayahnya. Saat terbuka, suasana harum mulai terlihat antara ayah dan anak itu.
Mereka berpelukan. Memang semenjak Suprapto curhat tentang tragedi anaknya kepada Rian di jalan ketika istirahat kemarin, Suprapto merasa menjadi ayah yang paling bangga di dunia. Ia berpikir, ia berhak menerima ini, mengingat perjuangannya dulu yang begitu berat sampai sekarang ia melihat anaknya menemukan jalannya sendiri. Ayahnya memeluk Royan, merasakan badannya yang tegak. Itu mengusap-usap rambutnya, seakan-akan saat ia mengusap rambut anaknya itu seperti bilang, you are man's son. Setelah berpelukan dengan ayahnya, ia bertemu Rian, orang yang di awal dikiranya Royan sebagai Ryan. Ia pria tinggi yang hampir sama dengannya. Hanya saja Royan sedikit lebih tinggi darinya. Ternyata developernya itu orang yang menyenangkan. Baru juga datang, ia sudah bilang, ini nih mastermind-nya nih, saya dari sebulan kemarin udah penasaran Pak sama ini anak. Kemauannya besar, good job nak. Ujar Rian sambil memeluk Royan. Dia memang kagum dengan anak ini. Kemudian untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Ali dan Sahlah, bibi dari Anis. Ini dengar-dengar murid kesayangannya Kiai Basri. Tak heran bila melihat cerewetnya ustazah ini saat sampai di pesantren, ia menyapa satu persatu para ustadz yang memang sudah dikenalnya. Bagi Sahlah sendiri, pada dasarnya ada rasa takut saat datang ke tempat ini. Ya, ada rasa takut, terutama setelah kejadian semalam dengan Rian saat hujan di mobil double cabin itu. Rian, Sahlah di trailer itu. Ditambah sempat Rian setelah sholat subuh di tempat yang sama. Ia melakukannya tepat saat Ustadz Ali belum bangun. Sahlah masih kurang nyaman berjalan karena merasa masih ada mengganjal setelah ia takut ketika datang ke sini kejadian semalam itu bisa dibaca oleh gurunya karena ia tahu bahwa Basri memiliki muka syafa yang tinggi. Takut-takut kejadian yang semalam diketahui gurunya. Namun ia bersikap biasa karena pada dasarnya kejadian semalam adalah kejadian yang ia bersikap biasa menyapa para bekas teman sejawatnya dulu di antara ustadz-ustadz yang hadir. Bunda Sahlah panggil Aini saat melihat dan mendengar kas cerewet dan galaknya Sahlah. Bunda ini, ujar Sahlah teriak. Mereka berpelukan sambil menangis karena sangat lama mereka belum bertemu. Ditambah Laila yang memang dulu sama-sama merasakan pahit manisnya merintis pesantren ini sampai besar. Bahkan sebelum masuk bertemu dengan Pak Kiai di dalam, mereka sudah melepas kangen terlebih dahulu di pusat bangunan pesantren ini. Ryan dan Suprapto beserta ustadz senior lainnya berbincang-bincang sedikit mengenai perjalanan mereka. Sebagian kru yang di bawah Suprapto tentu dikenal Royhan, karena mereka pada dasarnya anak buah yang sudah lama bekerja. Di setiap proyek, mereka sedikit berbincang sebelum masuk ke dalam. Dan sebelum kita akhiri video ini, bantu teman-teman subscribe ya channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Apabila yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.